Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, namaku Irfadi Prasetya. Nama saya Sili Duma Restorus. Saya Aska Makfiratul Khaira. Saya Cinta Nabila Alexander. Saya Martin Alexander Sitorus. Kali ini kami akan menjelaskan dan menelusuri sejarah dari pos blok Indonesia ini. Pernah nggak sih kalian lewat di depan lapangan Medan dan salfok sama gedung putih yang super megah ini? Yap, ini bukan cuma spot foto biasa, tapi ini adalah ikon sejarah yang lahir kembali. Pos Blok Medan. Semuanya dimulai di tahun 1911, dibangun oleh arsitek Belanda yang bernama Snuf. Gedung ini dulu adalah kantor pos besar yang paling modern di masanya. Bayangin, di zaman kolonial dulu, tempat ini adalah pusat komunikasi yang paling sibuk di Sumatera Utara. Surat, telegram, sampai kabar dari seberang samudra semuanya bermuara di sini. Gak cuma itu, gedung ini berdiri di lokasi yang sangat sakral bagi tata kota kita, yaitu titik 0 km Medan. Jadi, setiap jengkal jarak yang kamu tempuh di kota ini, hitungnya dimulai dari sini. Selama lebih dari 1 abad, gedung ini sudah jadi saksi bisu transformasi Medan, dari zaman kuda sampai zaman digital sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian favorit semua orang, yaitu aula utama. Coba deh kalian lihat ke atas, arsitektur di sini benar-benar jenius, sudah dimodifikasi khusus untuk iklim tropis. Langit-langitnya dibuat sangat tinggi dengan struktur kubah yang ikonik supaya sirkulasi udaranya tetap sejuk tanpa perlu banyak AC. Jendela-jendelanya juga besar, berfungsi sebagai pencahayaan alami yang bikin aula ini terasa megah sekaligus hangat. Arsitekturnya klasik yang tetap relevan meski zaman udah berganti. Nah, yang terakhir nih, jangan lupa ke ruang Post Hall of Fame. Sesuai temanya, dulu, kini, dan nanti. Kalian bisa lihat artefak pos legendaris sampai visi masa depan pos Indonesia di sana. Sejarah, arsitektur, dan gaya hidup jadi satu. Baik, di ruangan dulu, kini, dan nanti saya akan menjelaskan perkembangan sejarah-sejarah dan gedung-gedung dari dulu sampai sekarang. Nah, yang pertama itu ada sepeda. Sepeda pos digunakan untuk mengantar surat pada awal abad ke-20-an. Yang kedua itu pos era kolonial. Pos kantor atau kantor pos pertama di Indonesia didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-27 G.W. Baron van Imhoff di Batavia. Pada awal berdiri di kantor pos diisi oleh 2 orang, posmister dan 2 orang kerana atau staf kantor. Yang ketiga ada Jalan Raya Pos. Pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 H.W. Daylenz membuat De Grote Postweg atau jalan raya pos sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Penarukan. Selanjutnya perangko dan kartu pos pertama. Hindia Belanda menerbitkan perangko pertama pada tanggal 1 April tahun 1864 yang bergambar Raja William III, digunakan sebagai alat bukti pembayaran pengiriman pos. Sekitar tahun 1874 kartu pos pertama diterbitkan. Selanjutnya titik kantor pos. Pos di Indonesia sebagai satu-satunya saluran komunikasi jarak jauh di Indonesia zaman dulu semakin dekat dengan masyarakat, terbukti dengan banyaknya kantor pos yang tersebut di hampir seluruh wilayah Indonesia, di kota besar maupun bagian pelosoknya. Selanjutnya di sini pos setelah kemerdekaan. Pos era kolonial Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka dengan menjadi jabatan PTT atau Pos, Telegraf, dan Telepon dengan Mas Soeharto sebagai kepala jabatan PTT pertama. Setelah beberapa kali berganti, akhirnya secara resmi Pos menjadi BUM atau Badan Usaha Milik Negara dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero dengan 20 Juli 1995. Selanjutnya, Pos Indonesia kini dan nanti. Pos Indonesia hingga saat ini terus bertumbuh semakin operator pos, penyedia jasa kurir, logistik, keuangan, properti, dan pendidikan.
Pos Indonesia juga menaungi 3 anak perusahaan, yaitu PT Pos Logistik, PT Pos Finansial, dan PT Pos Properti, serta Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Dan di sini kita ada di surat atau dalam bahasa Belandanya Brievenbus yang diproduksi pada tahun 1829. Di dalam kotak surat ini biasanya berisi penyimpanan surat sementara yang diambil oleh pos dalam 3 hari sekali. Dan biasanya ada jadwal-jadwal tertentu, dan cara masuknya dari sini. Dan di sini kita ada mesin cetak data nasabah. Dan hadirnya mesin ini untuk menghemat kerjaan karyawan di organisasi besar seperti perbankan atau kantor pos. Ini dulu cukup populer di zaman 1950-an. Dan di sini kita akan melihat timbangan petugas di zaman Belanda. Timbangan paket ukuran kecil, produksi Salter dari Inggris. Dan ini digunakan untuk menimbang paket yang kapasitasnya cukup untuk 10 kg. Dari yang ringan hingga sedang. Dan di sini kita akan melihat 2 alat. Yang pertama check return lian, yang digunakan untuk mencetak nomor atau nilai. Yang alatnya ini juga biasanya digunakan untuk mencetak nomor atau nilai belangko pada zaman dahulu. Dan di atasnya mesin prangko, yang ini digunakan untuk mencetak atau mencap nilai prangko langsung di atas surat atau di kartu pos. Dan di sini juga ada timbangan Bertol yang diproduksi pada tahun 1951. Timbangan ini diproduksi pada tahun 1951 dengan beban maksimal 3,2 kg. Kegunaannya untuk menimbang paket yang akan dikirimkan. Biasanya alat ini juga ditempatkan di samping pos. Nah, ini ada koleksi menarik lainnya, sebuah timbangan merek Toledo dari Toledo Scale Company, Ohio dari Amerika Serikat. Dulu timbangan ini dipakai di toko-toko, pasar, sampai apotik untuk menimbang barang dagangan sehari-hari. Yang menarik, cara kerjanya tidak pakai pegas seperti timbangan biasa, tapi menggunakan sistem keseimbangan mekanik murni. Jadi hasilnya lebih akurat dan tidak bisa dimanipulasi. Makanya Toledo punya semboyan terkenal waktu itu, no springs, honest weight. Timbangan jujur tanpa pek. Intinya timbangan ini bukan sekedar alat ukur, tapi juga simbol kejujuran dalam dunia perdagangan pada abad awal 20. Di sini juga ada mesin ketik atau mesin tik Underwood Elite Fisher yang dibuat pada tahun 1927, yang umurnya hampir 100 tahun. Sebelum ada komputer, semua dokumen penting diketik pakai mesin seperti ini. Cara kerjanya murni mekanik, setiap tombol ditekan, lengan besi mencetak huruf ke kertas lewat pita tinta tanpa listrik sama sekali. Sederhana, tapi mesin inilah yang dulu ikut mencatat sejarah bangsa. Selanjutnya adalah mesin hitung borok yang diproduksi pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Fungsinya dulu sebagai alat hitung di kantor, bank, dan perusahaan sebelum kalkulator atau komputer ada. Pengguna cukup menekan tombol angka di setiap kolom, lalu menarik tuas, dan hasilnya langsung tercetak di kertas struk kecil di bagian atas. Murni mekanik tanpa listrik. Dan yang terakhir adalah timbangan paket besar. Timbangan berbobot 100 kg buatan Devoke dan Co Technis Burel. Fungsinya untuk menimbang paket dan barang besar hingga 100 kg. Biasanya dipakai di kantor pos atau gudang pengiriman. Cara kerjanya pakai sistem jarum dial bundar, barang diletakkan di bawah, jarum langsung menunjukkan beratnya. Yang unik, ini produksi buatan India Belanda sendiri, bukan buatan impor dari Eropa.
selanjutnya ada di hadapan kita itu adalah sebuah display yang memadukan dua era dalam satu lemari kaca. Di sebelah kanan, di sisi kanan ada deretan foto hitam putih era kolonial Belanda yang mengabadikan gedung kantor pos dengan arsitektur Eropa yang megah, suasana halaman yang luas, hingga aktivitas pelayanan di dalam ruangan. Gambaran nyatanya gambaran nyata bagaimana layanan pos dijalankan di masa Hindia Belanda. Di sisi kiri terdapat sampul hari pertama yang ditandatangani langsung oleh pemimpin terkemuka, mulai dari Faisal R. Jumanji selaku Direktur Utama Pos Indonesia, Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan, mantan Wali Kota Medan, Handoko Hendrayono, Tenten Masduki, hingga Renal Kasali selaku Komisaris Utama Pos Indonesia. Tanda tangan mereka ini dijadikan koleksi yang bernilai tinggi dan sangat menjunjung histori dan tentunya otentik. Selanjutnya itu adalah display Sio. Di display ini menampilkan koleksi-koleksi perangko dan kartu pos bertema Sio, yaitu 12 lambang zodiak dalam tradisi Tionghoa. Setiap lembarnya menampilkan ilustrasi hewan Sio dengan gaya seni yang khas, mulai dari tikus, kelinci, kuda, ular, kambing, harimau, ayam, dan lain sebagainya. Diterbitkan sebagai edisi peringatan Tahun Baru Imlek dari berbagai negara. Koleksi ini bukan hanya indah secara visual, tapi juga mencerminkan bagaimana budaya dan tradisi Tionghoa dirayakan melalui seni Villiers lintas batas negara. Dan selanjutnya ada sebuah display yang bertajuk 150 tahun Indonesia. Itu dengan dibuatnya ini bertujuan untuk merayakan 1,5 abad perjalanan perangko di bumi Nusantara. Display ini memuat 4 koleksi utama. Yang pertama ada perangko edisi khusus Rp50.000 dengan teknologi hologram yang menampilkan kotak pos merah kolonial yang menjadikannya salah satu perangko yang paling eksklusif yang pernah ada. Yang kedua ada sampul hari pertama bertuliskan Brije van Bus dalam bahasa Belanda, untuk yang artinya adalah kotak surat. Dilengkapi cap pos resmi sebagai bukti penerbitan perdananya. Yang ketiga ada lembaran perangko peringatan berisi puluhan perangko bermotif tokoh bersejarah dan simbol Nusantara dengan tulisan 150 tahun perangko di Indonesia di bagian tengahnya. Dan yang keempat adalah dokumen bersejarah dwibahasa yang merangkum perjalanan perangko Indonesia dari era kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan dan masa kini. Koleksi ini mengingatkan kita bahwa perangko bukan sekedar alat bayar pengiriman surat. Ia adalah saksi bisu perjalanan histori.